Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe, di like, di komen, share, dan hidupi loncengnya. Jadi batik Betawi itu prinsipnya adalah batik istilahnya, karena memang dia adalah kawasan yang berupa dari zaman masa lalu. Kalau kita melihat proses dari historiografi Kota Jakarta, ya dalam perspektif saya itu ada beberapa lapis, ya. Lapis awal, lapis tengah baru, lapis tengah modern, dan lapis akhir masa sekarang. Jadi ketika misalnya motif tumpal itu diawali dari motif gunung, sebetulnya cagak. Kemudian motif gunung yang cagak itu dia dalam beberapa ekspresi, kalau di dalam rumah itu menjadi ragam hias tinggi balang. Kemudian dalam diturunkan di dalam batik Betawi itu dia menjadi tumpal, menjadi rebung atau tombak, ya, tumpal. Nah, prinsip itu adalah sebetulnya sejak masa lalu nenek moyang kita itu kan tidak lepas dari yang namanya itu satu ekosistem kesatuan utuh yang di dalam konsepnya Ibu Mutia itu makrokosmos, mikrokosmos. Jadi bentuk segitiga urusan itu di bagian satu ini adalah kita manusia. Di bagian sini ada tumbuh-tumbuhan, setan, jin, binatang, rumput-rumputan, dan segala macamnya. Atasnya itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita manusia berbaik-baikan dengan alam, maka alam memberikan manfaat kepada kita. Maka ketika dukun beranak perlu obat-obatan, maka tahu saja daun tulang itu apa, daun kiri itu apa. Daun ketutan ada sebetulnya daun ketutan, ya, itu memang namanya aneh, ada di nama tumbuhan di Betawi ini aneh-aneh. Jadi ya, kalau tempo mendengar beda, ada daun ketutan, ada tilayu itu nama tumbuhan yang masa lalu itu sangat bermanfaat pada kehidupan kita. Jadi makhluk kita itu tahu, oh sirih ini oh ini bengok ini. Nah, dan samping itu dan juga nanti ada teman saya di jago main pukulan itu dulu itu tokoh ini berbaik-baik dengan dunia goib, dunia siluman. Maka ketika dia mengenali siluman macan putih, maka muncullah Jeksi. Ketika dia mengenali siluman krak, siluman monyet, siluman ular, maka muncullah cicing, muncullah penghasilan. Itu sebetulnya ini satu-satu yang tidak terpisahkan. Yang ini, yang atas itu adalah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia mau ke sana, itu harus ada paspor. Jadi kalau dia mau buka, dia punya FB, dia mau buka Instagram, kalau dia lupa paspor, itu nggak bisa masuk. Maka dia masuk ke sana, menuju pada masuk. Manusia menuju kepada Maha Kuasa, maka ada paspornya. Paspor masa tradisional itu ada apa ayam, ada nasi kuning, ada telur, ada kopi pahit, kopi manis, susu, rujak, kembang lupa, dibaca doa. Kalau sekarang kan Rabbana atina fid dunya hasanah, perlu untuk tapi mengusir kagak ada daging dikapet pesli kuning yang berapa walaupun saya nggak tahu, tapi saya kan itu mau pesan itu jambe yang foto. Jadi foto, jadi itu dibaca itu kebuka semua, maka yang Maha Kuasa memberikan karunia kepada manusia, berupa kesehatan, tumbuh-tumbuhan, dan itu senantiasa ada upacaranya namanya barikan, kemudian sedekah bumi, dan itu sedekah panen, itu nanti dibaca jambe-jambe. Jadi semua. Nah kalau sekarang kan ya bentuknya tuh ya tahlilan, karena hati nasi dunia hasanah, ini dengan ini baik-baik kan.
di dalam pendapat dari Bung Karno ketika dia merumuskan Undang-Undang Dasar 45 itu, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang dengan warna kuning. Jadi warna kuning itu adalah warna kemuliaan, sehingga di mana-mana Melayu itu kadang-kadang dominasi warna kuning, warna kemuliaan. Kalau nanti Bu Esti pulang dari sini, di depan rumahnya ditancapin bendera warna kuning, itu ada tulisan la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita manusia mati kembali kepada yang maha agung, maha mulia. Siapapun dia kembali kepada yang maha mulia, disimbolkan dengan warna kuning, ditancapin kepada rumah kita bendera warna kuning. Nah itu bagaimanapun dia dosanya, menghundanya, tapi dia akan kembali kepada yang maha kuasa, dan proses dia masuk surga atau masuk neraka itu kan prosesnya lain. Tapi kita manusia kasih tahu bahwa kamu akan kembali kepada yang maha kuasa dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu warnanya warna kuning, warna kemuliaan. Jadi warna kemuliaan, warna-warna kuning, kemudian warna-warna coklat, warna coklat kalau berarti dan buat tahu betul ya, di mana dulu ada ekspresi topeng itu, topeng di awal itu dikenal dengan teater topeng tanah. Jadi tanah itu adalah warna coklat. Manusia, katanya Mutia ya, itu berasal dari tanah. Dan pada kegiatan kita sekarang ini, kayak pada sekarang ini, melakukan aktivitas kehidupannya di atas tanah. Dan kalau nanti jatuh tempo udah goib, maka dia akan kembali ke tanah. Jadi warna keteguhan, warna keteguhan itu warna coklat yang bukan dipakai oleh kadang-kadang ada rumahnya yang rumah, kemudian tiba-tiba juga ada warna hijau. Juga warna hijau itu adalah warna satu keteguhan hati, satu keinginan, satu harapan. Jadi warna-warna itu juga warna-warna harapan semua ya, warna kuning, warna harapan bahwa di ujung dari kehidupan kita ini kita berharap bahwa mungkin akhir hasan di kemudian hari hidup kita itu dalam keadaan asyik, dalam keadaan alam kubur terang benderang, ada segala macam. Kalau dalam perspektif Al-Quran kan ya, itu kan diminta jalan jadi cuma ada bidadari yang lebih mutia gitu. Kemudian jadi bidadari kalah sama bidadari. Nah, memang batik Betawi nggak serta saja langsung menjadi, karena ketika tingkat pasar pink dibangun 1660-an itu sampai 1770-an itu sebetulnya maka mulailah pasar-pasar memenuhi pasar-pasar itu seperti oleh barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tingkat pasar, kemudian pasar Tanah Abang di sini itu kan dibangun yang jadi berdekatan gitu. Dia membuka jalan perapatan, kemudian membuka jalan kemuliaan. Dulu apa namanya buat jalan kemuliaan itu jadi di situ dibangun itu, maka sentra penjualan batik-batik itu tertuju ketika di pasar Senen itu komunitasnya lain, maka di pasar Tanah Abang itu kemudian muncullah dan sampai sekarang itu bukan sekarang aja kan dia menjadi pusat grosir pakaian itu, tapi dari zaman dulu. Maka ketika tokoh pergerakan nasional kita, Dr. Aminoto, dia kan juga dulu beragam batik ya dari Surabaya, membawa dagangannya ke sini, itu salah satunya adalah dagang batik. Maka banyak permintaan di sini, terutama ketika memang orang-orang Belanda, kalau kita lihat di buku ya, buku Asia, itu buku lama itu, orang-orang Belanda itu kalau sore minum teh segala macam dia senantiasa memakai baju dia, karena itu beradab. Dia itu sangat tersiksa dengan udara di sini, karena di awal-awal itu kalau dalam buku sejarah yang kita baca ya, yang dikeluarkan oleh oleh dinas budaya itu, bahkan Y.P. Kun itu dia meninggal karena dia akan diare, dan beberapa guru jenderal di tahun-tahun kemudian meninggal juga karena
Tionghoa juga merangsek, dan juga batik Indo juga merangsek. Jadi Panzer dan segala macam dan teman-teman itu kan dia merangsek tuh. Pasar diramein macam-macam batik, maka muncul batik-batik rumahan kita. Yang salah satu motif batik itu dulu yang sering diciptakan oleh kita itu bambu kuning, ser ciliwung, galur apa ya, salakan garan, itu motif-motif masa lalu dan yang disukai. Di samping itu memang nyai-nyai kita, nyai itu bisa, kalau nyai itu ya, kalau nyai itu kita sebutnya nyai, bisa juga nenek kita atau nyai kita. Kemudian muncul kata nyai di 1832 itu ketika muncul cerita Nyai Jatiman. Jadi kata nyai kemudian berkurang nilainya. Dulu kan kita manggilnya itu ya nyai, nah mak kita ya nyai. Jadi dirangkap itu semua, maka muncul batik-batik kita, dan pada tahun 30-an orang batik-batik itu dan sampai dia sudah Kabupaten, mungkin kemungkinan besar terhenti karena Jawa Hopokai yang muncul itu, dan di Betawi itu batik apa namanya, batik gabungan itu, yaitu yang sering dipakai namanya lupa ya, di zaman Jepang satu buah batik Betawi yang namanya apa ya, batik berdikari ya, batik berdikari. Nama motifnya itu berdikari karena memang masa itu kan semua potensi yang ada di sini kan, tiang listrik dipotong, dibawa apa berat, jadi guru itu di kampung ada cerita bahasa Jepang, kalau ada sirene bunyi itu orang-orang bukan semua. Nah, dengan mudahnya orang-orang Jepang itu mengambil kekayaan kita nanti juga, meskipun 3,5 tahun itu dalam sejarahnya itu pada waktu Jepang itu kita payah ya, ada kita banyak orang yang meninggal di Indonesia, apa namanya Jakarta kan pada masa kolonial, pada masa pendudukan Jepang itu kan mana-mana kita lihat ada Jepang. Itu mobilisasi rakyat kita cukup tinggi pada masa pendudukan Jepang untuk Jepang. Di mana-mana ada Jepang, di Jawa Tengah, di Sumatera, di mana-mana ada Jepang. Jadi begitu. Dan perjalanan tadi itu tadi juga mengalami, dia mengikuti proses dinamika sejarah. Revolusi nggak bisa orang itu tenang. Sudah Bung Karno memutuskan kemerdekaan, muncul peristiwa Ikada di 29 September. Itu begitu. Habis itu kita aksi polisial, aksi pendudukan kembali. Tiga, 48, 49 terjadi yang kembali, itu ada dari terima kasih. Orang Republikan harus mengungsi. Jadi kehidupan masyarakat bukan hasil yang ada di sini harus pindah ke kawasan Republik. Itu kegiatan-kegiatan rumahan masyarakat juga baik. Nah, ketika kita merdeka, ketika terjadi penyerahan kedaulatan di 1959 itu, kemudian kan suasana politik juga nggak stabil. 60-an, 65 itu kita lihat bagaimana akhirnya terjadi peristiwa peristiwa yang kenapa dengan peristiwa yang PKI itu kan juga sangat sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat, karena sampai ke kampung-kampung ketika terjadi pembersihan itu dibersihkan segala semua orang-orang yang baik musuh maupun lawan segala macam itu saling berseteru, dan ya pada puncaknya akhirnya terjadilah surat dikeluarkannya surat tersebut kemarin. Maka pada masa Soekarno, pada masa Soeharto kemudian memang baru membias kegiatan-kegiatan, dan batik Betawi muncul lagi pada era akhir 20 masuk awal 21. Jadi tahun 1995 itu kita sudah meraba-raba kembali, dan akhirnya muncul anak-anak muda model Kawati, kemudian model yang lainnya, dan kita membina tangga-tangga keluarga batik Betawi, dan mereka suka diomelin sama orang-orang, lu kok bikin batik begini, lu cuma mindahin orang tuh ke baju, lu cuma mindahin ondel-ondel sini gitu. Nah, saya memang sebagai ketua Yayasan Keluarga Batik Betawi itu membiarkan itu,
Karena yang pertama-tama adalah bagaimana dia mengenali malam, dia mengenali prima, primisima, ATBM, bagaimana dia bisa bikin mall, bagaimana dia mengenali semangat itu yang kita pelihara dulu. Nanti pada dekade ketiga keempat saya memang menganjurkan kepada mereka untuk menghasilkan batik-batik unggulan. Dan sekarang mereka sudah mulai membangun batik-batik unggulan, seperti misalnya batik Bakir. Saya menganjurkan supaya ada batik Bakir. Bakir ini, Muhammad Bakir, adalah sastrawan Betawi di abad 19, 1885. Dia menulis manuskrip manuskrip itu yang Arab Dudul dan kata hikayat yang mempunyai cerita. Datanglah itu satu jin yang besar, dia menggendong anak. Itu di dalam dia punya manuskrip. Ini ada di kita ya, kemudian nanti kita bisa lihat di perpustakaan nasional. Itu dia menggambar buku ini, di sininya digambar. Di dalamnya juga dia gambar. Kalau dia menceritakan misalnya kembang kenanga, dia gambar kembang kenanga. Dia menggambar burung kuning, burung apa namanya, burung hawang. Dia menggambar itu. Dia menggambar apa? Dia gambar dalam bukunya itu. Nah, saya mengharapkan dari mereka di samping tadi sudah betul-betul dia istiqomah dengan tujuannya mempelajari batik dari dia kenal sampai dia sayang, sampai dia cinta, sampai dia menghormati. Soalnya menurut saya membatik itu kan nggak sembarangan orang bisa. Kalau begitu, kalau anak itu yang kalau itu Bu Esti remor, kalau orang Betawi bilang buyutan kan begini mana bisa tuh. Ngetes lagi itu nggak bisa begitu. Jadi cinta, menghormati, sudah itu. Kalau ada infak kreatifnya, ada dampak kreatifnya, maka alhamdulillah. Dan beberapa teman sudah mendapatkan dampak dari cinta dia kepada orang lain. Dan saya juga ditanya kemarin, Bang, itu UNESCO mungkin akan menarik kembali surat sertifikatnya. Kok bisa begitu? Apa yang sudah dikeluarkan di kita lagi? Bisa. Karena saya lihat pejabat-pejabat di DKI, pejabat-pejabat kita itu nggak pernah batik. Yang juga lihat dari tampil TV yang bisa lihat tuh, wah keren. Ternyata itu kan printing. Jadi orang-orang sono kenal betul di mana batik, apalagi warna-warna alam itu kan warna-warna yang nggak populer. Tapi kalau orang sono datang ke tetangga kita, dia pilih karena dia itu kan warna alam. Jadi yang bukan batik dipakai oleh orang-orang kita, sehingga orang-orang sana besar ini kok penghargaan kita terhadap batik nggak ada sama sekali. Lu nggak pernah batik ada begitu? Iya begitu Pak. Itu kan kita masih tahap belajar. Kan kita yang penting ada motif-motifnya batik dulu. Nanti kalau mereka sudah tahu bahwa perbedaan antara batik dengan non batik itu, barulah nanti kalau mereka sudah kenal itu, maka Bapak boleh marah. Gitu. Sekarang kan itu kan pemerintahannya Bu Eti sama Bu Ari ini kan baru sudah mengusulkan ya tahun 2015 kita sudah Batik Betawi itu sudah ditetapkan sebagai WPJ warisan budaya tak benda. Kemudian juga dia sudah masuk dalam 8 ikon ya. Kalau nomor berapa tuh? Pergub nomor 11 ya. Kalau 22 baru ada tentang 8 ikon. Itu ada Batik Betawi, ada Batik Peraca, ada Sadarie, Mengkelape, Balang, terus Kraktuar, sama apa lagi ada 8 itu. Jadi ya akan benar-benar nambah lagi semua. Jadi beginilah saudara-saudaraku, jelas perjalanan nanti kalau memang masih mendapatkan batik-batik Betawi yang masih kata, karena saya memang sebagai pembina masih merasa bersalah karena saya ingin rasa cinta, rasa memiliki, rasa sabar itu dimiliki itu dulu. Nanti kalau kita menuntut ya, hal-hal yang berlebihan pada dekade berikutnya akan benjol itu supaya mereka menghasilkan karya-karya unggulan bagaimana masa lalu itu bagaimana juga batik-batik yang ada pada yang bermakna itu betul. Dan ini juga ada Nona buku ya Jakarta ya, Nona Abang. Saya berharap dari Nona Abang ini bisa mengeluarkan bagian bukunya ya.
ya, karena masa depan juga terhadap faktor juga. Gitu, dari saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan betul sekarang saya bagaimana kami sampaikan saya ada banyak milenial tapi mungkin boleh kita pilih kalau menjadi kelompoknya nih untuk menginfluence gitu untuk bisa memberikan pengaruh ke milenialnya. Thank you so much ya. Mungkin boleh tanya-tanya itu. Jadi untuk anak-anak milenial, keluarga Bagaimana itu menerbitkan 3 buku sudah. 3 buku panduan bagaimana dia memakai batik secara mudah. Ini gabungan antara dia punya kebaya, kemudian apakah dengan celana panjang, bagaimana juga kemudian memakai batik itu yang mudah dan simpel. Sambil jalan atau di dalam mobil dia bisa pakai batik. Itu ada kita tidak dengan beberapa kompak media. Saya lupa judul-judul turun. Bisa dapat di mana? Ada di kita punya. Dulu kan dijual di media, tapi karena itu buku lama tahun 2015, 2000, iya 2015 itu ada 3 jilid. Kita mungkin ada 6, tapi baru seperti 3 jadi kalau anak-anak nonton buku ini pengen pakai kebaya dengan simpel, maka nggak pakai ikat, nggak pakai jejet, itu langsung bisa cak set, udah jadi asik di jalan. Sambil lari juga itu udah bisa pakai itu, jadi gampang. Mau belakang susah, nggak pakai ribet, jadi tinggal tarik dan disepati lagi ya. Jadi nanti ya ini yang saya katakan, judulnya saya lupa juga. Boleh dikirim ke museum buat jadi referensi. Iya harus. Mungkin itu juga harus dimiliki jadi buku wajib kali ya untuk para milenial, khususnya mungkin tinggal di DKI Jakarta seperti itu, bahwa ya seperti kita ketahui batik dengan perkembangan saat ini sudah bisa mulai jadi finance juga seperti itu, bukan hanya untuk acara-acara formal saja. Pokoknya keren lah. Jadi beberapa anak kemarin yang lulusan merawat virtual itu kita saya pakai apa? Pakai batik. Tapi itu mereka biar, tapi kita kasihan juga. Mereka lulusan pakai virtual, kalau harus teman-teman air mata membenang juga. Kita begini, biasanya yang mereka begini sama teman-teman yang melalui komputer. Jadi gampang kita nanti dengan mudah kita bisa komunikasi bagaimana kita mendapatkan buku atau terima kasih banyak Pak ya, infonya baik sekali. Mungkin saya lanjut Bu Ari, sebenarnya Bu Ari menjelaskan bahwa Bu Ari tadi juga bagian dari dinas budaya Pak betul ya Bu ya. Mungkin saya boleh bertanyakan bagaimana pengalaman Ibu mungkin secara pribadi maupun secara selama ini dinas budaya mengamati mengenai eksistensi batik DKI Jakarta itu sendiri di saat ini. Jadi seperti apa eksistensinya, baik mungkin untuk milenial atau mungkin di kalangan yang non milenial juga. Kebetulan juga saya sebelum bertugas di Museum Bahari sejak tahun 98 memang saya lagi bekerjanya di Museum Tekstil. Jadi saya mengikuti juga perkembangan sejarah batik Betawi mulai tumbuh lagi gitu ya. Seingat saya waktu itu Bang masanya Bang Koke jadi Wagub ya. Jadi waktu itu ada seminarnya ya Bang ya. Di situ mulai lagi gairah untuk menghidupkan kembali batik Betawi ya Bang. Sehingga waktu itu muncul ada sekian banyaknya ragam hias batik Betawi ya Bang ya. 28 ya Bang. Waktu itu kalau nggak salah desainernya Bang waktu desainer orang Jawa ya, KRT Daud Wiryo kalau nggak salah. Nah setelah itu saya melihat satu hal yang sangat menggembirakan karena kemudian bertambah tahun bertambah marak ya Bang, di setiap daerah pelosok DKI Jakarta ini mulai tumbuh kembang batik-batik Betawi. Ditambah lagi peran dari Dekranasda ya Bang, pernah di masanya Ibu Veronica menjadi ketua Dekranasda, itu seingat saya juga mulai menghidupkan kembali sekian flora Jakarta yang diangkat untuk motif batiknya ya. Dan juga ada banyak workshop batik yang saya lihat di bawah binaan dari Yayasan Batik Betawi ini mulai eksis ya. Kalau saya perhatikan yang tadi Bang Yahya sampaikan, saya setuju bahwa saat ini memang kita lebih fokus dulu untuk memantapkan itu tadi Bang, teknik ya. Memantapkan bahwa pengrajin atau artisan dari batik Betawi ini mengerti betul
bahwa teknik membatik itu seperti apa gitu ya. Nah, ini juga termasuk bagian yang harus dipelajari oleh kalangan milenial ya, supaya tahu bahwa batik itu sendiri apa ya. Batik itu sebenarnya sebuah teknik ya, teknik rintah warna ya. Nah, caranya seperti apa? Tentunya nih milenial jangan sampai jauh-jauh dari museum tekstil nih ya. Bagi yang ingin tahu, ingin belajar cara membatik harus datang ke sana. Karena sejak tahun 2000-an di sana sudah ada workshop membatik ya. Bisa pengunjung museum itu mempelajari cara membuat batik. Tentu saja tidak hanya mengenal teknik ya, pengetahuan tentang batik itu sendiri juga ada di museum tekstil ya. Di perpustakaan museum tekstil itu sendiri ada banyak buku-buku Bang ya. Di sana itu ada banyak buku-buku tentang sejarah pembatikan dari masa ke masa ya. Kemudian ada banyak penulis juga sudah membukukan batik-batik berbagai daerah, dikupas dari filosofinya juga. Dan ini hal yang perlu diketahui oleh kalangan milenial. Sehingga kalau sudah tahu caranya ya, sudah tahu juga makna filosofinya, ketika kita memakai batik, kita dengan bangga ya Bang, batik yang dipakainya ini batik dari daerah mana, filosofinya apa. Jadi masing-masing pribadi milenial itu sendiri juga bisa sebagai duta batik ya. Tidak perlu kan menjadi duta itu harus diseremonikan, istilahnya ini apa namanya, didaulat sebagai duta batik ya oleh sebuah lembaga. Masing-masing pribadi kita, terutama kalangan milenial itu sendiri juga jadilah duta batik Indonesia. Kalau itu milenial Jakarta, jadilah duta batik Jakarta yang tahu tadi ya. Ini mumpung sumber-sumbernya itu ada di sekitar kita gitu ya. Cepat-cepat didokumentasikan ya. Kalau tadi Bang Yaya bilang sudah ada sekian buku, nambah lagi ya. Adik-adik milenial ini kan dibekali dengan berbagai pengetahuan dari kampusnya ya. Ada yang pengetahuan desain ya, pengetahuan hukum, pengetahuan juga tentang visualnya dan sebagainya. Ayo berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Karena itu akan menjadi bagian dari sejarah batik Jakarta ya. Saat ini kan memang sudah cukup banyak, tapi harus terus digencarkan, harus terus dikuatkan. Yang tadi disampaikan Bang Yaya betul tuh, UNESCO bisa jadi akan mencabut ya Bang ya, akan mencabut sertifikatnya yang pada tahun 2000, tahun berapa itu? Mungkin ada yang tahu? 2002 diberikan sertifikatnya 2009 ya, ada sertifikat. Kalau penasaran nanti lihat kopinya ada di Museum Tekstil ya, ada Galeri Batik 2009 ya. Dan sudah dideklar juga oleh pemerintah RI bahwa tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional ya. Itu mari kita kuatkan ya. Dengan cara apa tadi? Mau memakainya, mau mempelajarinya ya, kemudian mau terus berkontribusi di bidangnya masing-masing ya. Setidaknya itu tadi yang bisa kita lakukan untuk bisa melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia, khususnya lagi mengembangkan yang ada